Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Tulbedo Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa alasan kenapa power class A itu sangat mendominasi ataupun sangat digemari di power amplifier kelas watt menengah ataupun kelas watt besar. Oke, yang penasaran seperti apa untuk penjelasannya silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita ke videonya. Di sini saya sudah ada sebuah kit power class A ya, sebagai sampel atau sebagai model. Jadi power amplifier itu ada beberapa kelas ataupun ada beberapa spesifikasi ataupun ada beberapa tingkatan lah, bisa dibilang gitu. Ada power amplifier itu yang tingkat wattnya itu tingkat rendah, watt kecil, ada yang menengah, ada watt besar atau watt tinggi, atau ya watt besar lah kita sebutnya gitu. Nah, di antara ketiga tingkatan itu, power class A itu dia rata-rata mendominasi di power yang tingkatnya itu menengah dan watt besar, watt menengah dan watt besar. Terutama di watt besar itu power class A, hampir semua power class A itu hampir power yang wattnya besar itu pasti ada power class A-nya gitu. Jadi yang mana kalau kita ngomong power watt besar itu ada misalkan kelas H, ada power kelas TD, kelas engine, kelas GB gitu. Tapi kebanyakan yang paling sering dipakai itu pasti power kelas H. Karena power kelas H ini ada beberapa alasannya kenapa dia itu sangat sangat laris ataupun sangat banyak dipakai di power kelas menengah dan juga watt yang besar. Karena yang pertama, power kelas H ini dia dekat sekali ataupun dia sangat identik sekali dengan power class AB gitu. Seperti yang pernah kita jelaskan lah, kalau misalkan power class A itu dia power class AB yang dikasih stepper gitu. Nah, ini contoh power class H ya. Nah, ini power class A ini kan di sini bagian drivernya ya, di sini bagian kelas AB-nya, di sini bagian steppernya. Nah, ini andaikan kita hilangin ini steppernya, maka dia jadi power class AB biasa. Ketika kita tambahkan stepper, maka dia jadi kelas H gitu. Jadi segitu simpelnya power class A itu. Jadi dia sangat gampang sekali, sangat mirip sekali dengan power class AB gitu. Jadi kalau ada trouble itu ya paling kalau power class A itu misalkan kita sudah tahu ya, sudah khatam dengan power class AB-nya, kita tinggal ngapalin atau kita tinggal belajar di bagian steppernya gitu. Jadi bisa dibilang power class A ini misalkan ada kerusakan itu gampang sekali benernya. Pasti banyak sekali bengkel-bengkel power yang bisa benerin power class A kalau trouble. Itu yang pertama. Terus juga power class A ini kalau misalkan rakitan itu ngerakitnya juga gampang banget. Soalnya dia basic sekali, seperti power class AB lah yang sering saya bilang gitu. Kalau dia sangat identik sekali dengan atau sangat dekat sekali dengan power class AB gitu. Terus juga dari setting-settingnya ya, seperti setting bias DCO, setting tegangan apa segala macam itu hampir sama dengan power class AB gitu. Jadi kalau misalkan dulur-dulur sudah khatam dengan power class AB, sudah tahu banget seluk-beluk power class AB, ketika belajar power class H itu pasti belajar sedikit, belajar sebentar pasti langsung bisa, langsung paham gitu. Soalnya emang seidentik itu, sedekat itu power class AB dengan power class H gitu. Ya kita nggak bisa pungkirin kalau misalkan power class power engine atau power class TD itu juga sama sebenarnya. Dia itu kembangan atau kembangan ataupun modifan dari power class AB juga sama. Cuma kalau power class H ini dia lebih dekat gitu, lebih misalkan power class AB itu adik kakak banget gitu. Adik kakaknya itu ataupun saudaranya itu dekat banget dengan power class H. Kalau dengan power class TD, kelas engine itu juga masih saudara tapi lumayan jauh gitulah. Jadi lebih gampang dipelajarin, lebih gampang diservis, lebih gampang di setting segala macam kalau power class H itu. Dari segi itu juga sudah sudah gampang sekali lah dalam kita merakitnya dan sebagainya. Dan alasan yang lain, power class H ini dia untuk komponen-komponennya itu dia masih normal, dalam artian komponennya itu dia masih nggak terlalu rumit lah, komponennya itu masih banyak di pasaran
gitu. Beda kalau misalkan kita pakai power class TD, power class engine apa segala macam, itu komponen-komponennya ada komponen yang nilainya itu lumayan sulit, atau komponen yang entah itu TR ataupun IC yang lumayan langka di pasaran. Jadi kita harus beli di online atau lain sebagainya lah pokoknya gitu. Dan power class ini dia untuk stepernya juga ini bisa dibilang bagian stepernya ya memang bervariasi, cuma bagian stepernya ini dia tergolong lumayan murah dibandingkan dengan misalkan driver kelas TD, kelas engine itu kan dia ada semacam stepernya, yang tapi bukan stepper, ya bisa dibilang semacam stepper lah, tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan fokus ke kelas A dulu. Jadi steppernya ini di power class A itu dia murah, dalam artian murah itu mulai dari dioda murnya, terus juga MOSFET-nya itu ya lumayan murah lah. Beda misalkan dengan driver-driver yang di atasnya kelas seperti kelas TD atau kelas engine, itu lumayan mahal seperti itu. Jadi bisa dibilang power class AB ini power class H ini ya, itu dibandingkan dengan power yang wattnya menengah atau watt besar yang lainnya, itu yang pertama itu dia lebih murah juga sih gitu dari segi komponen dan sebagainya. Lalu power class H ini itu juga dia bisa dibilang untuk power supply ya, untuk power supply seperti trafo, terus juga elko dan sebagainya, itu dia bisa dibilang lebih murah daripada power class TD atau kelas engine. Soalnya kalau power class TD, kelas engine itu dia kebanyakan untuk trafonya itu dia lebih besar voltasenya itu gitu. Tapi tergantung kelasnya, tapi kebanyakan itu lebih besar gitu. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan power class GB. Power class GB itu dia power supply-nya lain banget dengan power class AB lain, dengan power class H lain. Jadi dia itu berbeda. Nah, kalau power class H ini dia untuk power supply-nya itu hampir mirip seperti power class AB gitu, cuma dikembangin sedikit gitu. Kita sudah pernah bahas mengenai itu. Jadi mulai dari kitnya, dari steppernya, dari power supply-nya, trafo apa segala macam, itu dia nggak terlalu rumit. Kalau power class ini dia bener-bener naik satu langkah dari power class AB. Jadi masih mudah difahami, dipelajari, itu sangat gampang sekali, apalagi bagi yang pemula gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan di semua merek power amplifier itu power class menengahnya yang watt menengah dan watt tinggi itu pasti ada kelas H-nya gitu. Misalkan kita sebut saja salah satu contoh Asle ya, power Asle itu kelas menengahnya itu ada power kelas H-nya, watt tingginya juga ada power kelas H-nya gitu. Tapi kalau yang versi tingginya pasti kelas TD. Kalau kelas TD itu pasti semua power kelas tinggi pasti yang wattnya besar pasti pakai kelas TD seperti itu. Gitu. Jadi bisa dibilang power kelas H ini dia hampir sama dengan power kelas AB, yang mana itu dia sangat diminati, sangat banyak penggemarnya, pasarnya juga banyak yang pakai. Jadi power kelas H ini emang saudara banget lah dengan power kelas AB gitu. Kalau kita misalkan pengen naik kelas ya, pengen naik belajar power dari kelas AB ke kelas yang atasnya, pasti kita naik ke kelas H dulu gitu. Itu pasti. Jadi nanti kalau kita mau naik ke kelas yang lain itu lebih gampang, karena pada prinsipnya misalkan kelas TD, kelas engine itu juga hampir sama dengan power kelas H. Kalau kita sudah paham power kelas H, kita naik ke kelas atasnya itu pasti lebih mudah gitu, karena emang cara kerjanya itu hampir sama atau hampir mirip gitu, beda-beda tipis lah gitu. Nanti mungkin kalau kita sudah ada kelas power kelas TD atau mungkin nanti kita akan coba pelajari gitu cara kerjanya sama-sama. Tapi kalau untuk power kelas ini saya rasa sudah pernah saya bikin cara kerjanya seperti apa. Tapi kalau nanti misalkan dulu pengen bikin cara kerja power kelas ini, nanti bisa ditulis saja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada waktunya kita akan bikin gitu. Soalnya ini jujur saja lor ya, untuk power supply-nya ini, untuk power kelas ini sudah lama nggak saya pakai. Jadi nanti mungkin saya akan cari dulu power supply-nya ya. Soalnya udah lama nggak ngerakit power kelas H gitu. Karena emang lain lah power kelas H ini, power supply-nya dari power kelas AB gitu.
Jadi mungkin nanti kita akan belajar sama-sama bareng-bareng, kita akan lihat gitu seperti apa cara kerjanya. Jadi nanti dulur-dulur bisa lebih paham, atau mungkin nanti kita belajar dulu Power Class AB ya, cara kerjanya dulu gitu. Jadi nanti kita tahu perbedaannya gitu. Jadi perbedaan yang paling spesifik itu di tegangan di kaki kolektor finalnya gitu. Itu kuncinya sih gitu. Oke lor ya, mungkin itu saja untuk video kita kali ini, sedikit menerangkan ataupun sharing beberapa alasan mengenai Power Class H ini, kenapa dia sangat diminati, hampir sama seperti Power Class AB. Mungkin ada beberapa alasan yang belum saya sebutkan, bisa dulur-dulur bantu tuliskan di kolom komentar supaya nanti dulur yang baca bisa menambah ilmu dan juga pengetahuannya mengenai Power Class H gitu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.